yang tidak teratasi dengan tuntas, ya. Bila terdapat pada tengah lidah, artinya di sini berwarna biru, itu menandakan adanya stasiun darah pada lambung. Bila terdapat pada pinggir lidah, artinya di sini dan di sini, berwarna biru, maka itu menandakan bahwa adanya stasiun darah pada liver dan kantong empedu. Bila terdapat pada ujung lidah berwarna biru, ini menandakan adanya stasiun darah pada jantung. Kemudian teman-teman, kemarin ada pertanyaan. Mohon maaf, Pak, perasaan saya Bapak selalu mengatakan stasiun darah. Pertanyaan saya, apa itu stasiun darah? Nah, kemarin pertanyaannya begitu. Jadi yang dimaksud stasiun darah itu artinya penyumbatan darah yang disebabkan biasanya itu kalau bersifat dingin ini karena sistemnya terlalu dingin. Kalau bersifat panas biasanya disebabkan karena panas. Tapi artinya stasiun darah itu ialah penyumbatan darah. Ya. Kemudian kita masuk ke lidah merah muda. Lidah merah muda ini menunjukkan bahwa materi seperti darah, cairan dan energi masih utuh di dalam tubuh. Dan saripati ya, masih utuh di dalam tubuh. Dan fungsi transportasi dan transformasi juga berjalan dengan normal. Jadi nanti lidah merah muda ini, ya, lidah merah muda ini itu tolak ukurnya bahwa materi seperti darah, cairan dan saripati dan energi itu masih utuh di dalam tubuh. Dan belum ada gangguan. Nanti di sini kita tolak ukurnya ya. Kemudian lidah merah. Lidah merah menandakan adanya panas di dalam tubuh. Lidah merah tanpa selaput itu menandakan sindrom panas. Lidah merah selaput kuning tipis ya. Ini menandakan sindrom panas bersifat lemah. Kemudian lidah berwarna merah tambah selaput tebal mengkilap. Ini menandakan sindrom panas bersifat kuat ya. Kemudian bila ada tambahannya, apabila terdapat bintik-bintik merah atau papile bagai duri, ini menandakan adanya panas di dalam tubuh. Semakin banyak bintik-bintik merah yang ada di dalam lidah, atau semakin banyak papile yang berbentuk duri, ini menandakan bahwa ada panas yang kuat dan ada panas yang berat di dalam tubuh. Jadi bila tubuh itu dalam kondisi panas, maka darah itu dapat mengalir dengan cepat. Bila tubuh itu berwarna atau bila tubuh itu bersifat panas, bersifat kuat, maka darah itu dapat mengalir dengan cepat sekali. Maka ini yang membuat lidah itu berwarna merah. Karena apa? Karena panas dan energi itu mendorong darah itu penuh di pembuluh darah yang ada di lidah ya. Maka ini yang membuat lidah itu berwarna merah. Jadi, bila terdapat pada tengah lidah sini ya, bila terdapat pada tengah lidah berwarna merah
ini menandakan adanya panas di dalam lambung. Tetapi bila ada tambahannya, apabila terdapat bintik-bintik merah atau papile bagai duri, ini menandakan adanya panas di dalam lambung yang sangat kuat dan yang sangat berat. Jadi gambarannya begitu. Kemudian, bila terdapat pada pinggir lidah, sini, pada pinggir lidah berwarna merah, ini menandakan adanya panas pada liver dan kantong empedu. Tetapi, bila ada tambahannya, apabila terdapat bintik-bintik merah atau papile bagai duri, ini menandakan adanya panas yang sangat kuat atau panas yang sangat berat pada liver dan kantong empedu. Bila terdapat warna merah pada ujung lidah, ini menandakan adanya panas di dalam jantung. Tetapi bila ada tambahannya, apabila terdapat bintik-bintik merah atau papile bagai duri, maka ini menandakan bahwa adanya panas yang kuat dan panas yang berat di dalam jantung. Nah, kemudian teman-teman, kemarin ada kita melihat pasien yang stroke kemarin ya. Di sininya agak tebal nih, ya, di area tengah ini. Nah, ini menandakan tebal itu tebal tapi basah. Menandakan itu bahwa cairan itu terlalu banyak menumpuk di lambung. Jadi ketika nanti agak ke sini nih, agak ke sini, nanti kan di sini ada kantong kemih, ginjal dan rahim, ya, usus kecil dan usus besar. Maka di sini nanti akan kena semua nih. Jadi cara membacanya, lambungnya juga banyak cairan, usus kecilnya juga banyak cairan, dan usus besarnya juga banyak cairan. Tergantung nanti tebalnya hanya di tengah-tengah lidah doang, apa sampai ke akar lidah. Jadi nanti bisa digambarkan posisi cairan itu di mana yang tertumpuk. Apakah dia di lambung, ataukah dia di usus kecil, atau di usus besar. Nah, jadi nanti antara usus kecil dan usus besar hampir sama nanti kaitannya ke kantong kemih dan ginjal. Biasanya kalau ini, kantong kemih dan ginjal ini ada kaitannya dengan pembengkakan di kaki. Tapi kalau nanti kaitannya dengan rahim biasanya seperti ada keputihan. Keputihan encer biasanya kalau yang arah ke sini ya. Jadi kira-kira gambarannya begitu teman-teman ya. Kemudian ada lidah merah tua. Lidah merah tua ini biasanya disebabkan ada dua macam. Bisa disebabkan karena serangan patogen dari luar, bisa juga disebabkan karena penyakit dari dalam. Kalau itu disebabkan karena serangan patogen dari luar, maka biasanya akan menimbulkan panas itu menyerang tubuh itu area yin, atau sering disebut cairan ya, cairan dan darah sudah dimasuki oleh panas. Tapi kalau dia disebabkan karena penyakit dari dalam, biasanya itu karena tubuh itu kekurangan cairan, kemudian timbul panas membara. Dan ada satu lagi, lidah merah ungu. Nah, lidah merah ungu itu menandakan bahwa adanya panas dan statis darah di dalam tubuh. Jadi lidah merah ungu ini nanti sebagai kelanjutan lidah merah tua yang tidak teratasi dengan tuntas. Sama juga lidah merah ini juga, ya, lidah merah tua ini juga sebagai kelanjutan lidah merah yang tidak teratasi dengan tuntas. Jadi teman-teman semua, seperti pembahasan kita yang kemarin ya, ini yang stadium 1 ya, ini stadium 1, stadium 2, ini stadium 3. Tapi kalau yang ini masuknya sindrom dingin.
Nah, ini merah muda normal, ini merah stadium 1, merah tua stadium 2, merah ungu stadium 3. Nah, ini kaitannya dengan sindrom panas. Ya. Jadi kira-kira begitu cara membaca lidah, teman-teman ya. Jadi kalaupun nanti ada sedikit kesalahan atau bahasa yang melenceng, yang tidak pada tempatnya, insya Allah nanti bisa kita diskusikan ulang. Nah, karena yang kita bicarakan ini antara di buku dan di lapangan kadang ada sedikit perbedaan ya. Tapi nanti bisa tidaknya kita membaca lidah itu tergantung bisa tidaknya kita menguasai tentang anatomi. Kemudian nanti tentang jam terbang di lapangan ya. Jadi kira-kira begitulah teman-teman gambarannya. Kemudian tadi ada pertanyaan, apa sih yang sering disebut panas bersifat lemah, panas bersifat kuat? Ada tadi ya, yang waktu kita membahas tentang lidah merah. Lidah merah, selaputnya tipis, berarti panas bersifat lemah. Lidah merah selaputnya kuning tebal, ya, berarti panas bersifat kuat atau panas ekses. Itu biasanya sama bahasanya. Jadi begini, perbedaannya berarti ketika kita berbicara tentang panas bersifat kuat, panas bersifat lemah, dingin bersifat kuat, dingin bersifat lemah, berarti kita akan berbicara tentang hukum keseimbangan atau fisiologis. Maka di dalam teori barat ada yang sering disebut asam dan basa. Di dalam teori timur ada sering disebut yin dan yang. Jadi ketika kita membaca teori tentang teori barat ada namanya, sini aja ya, yin, ada yang. Jadi yin itu berarti basa ya, basa, terus yang itu asam. Nah, ini nih kira-kira keseimbangannya begitu. Jadi kalau kita berbicara tentang yin dan yang atau basa dan asam, kita tidak bisa menggambarkan bahwa yin itu selalu unsurnya dingin, kemudian yang itu selalu unsurnya panas. Atau bahasa sederhananya, basa itu unsurnya dingin, terus asam itu unsurnya panas. Jadi kita tidak bisa begitu. Karena apa? Karena nanti tergantung konteks apa yang dibahas. Kemudian biasanya bahasa apa yang mengikutinya. Jadi tidak bisa kita, ada tulisan yin berarti dingin, ada yang berarti panas, atau ada basa berarti unsurnya dingin, atau ada asam unsurnya panas. Kita tidak bisa begitu. Karena apa? Nanti tergantung konteks dan bahasa yang mengikutinya. Ya. Di sini teman-teman kita sudah tulis tabel biar kita biar kita tidak terlalu panjang pembahasannya. Ini tabel ini serupa tapi tidak sama ya. Ini tabel 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, ini di sini yin ya, yin atau basa. Di sini ada yang atau asam. Dalam kondisi seimbang, unsur dingin dan unsur panas dalam kondisi seimbang. Antara unsur basa dan unsur panas itu dalam kondisi seimbang.
antara materi dan energi itu dalam kondisi seimbang. Kemudian fungsi organ dan organ itu sendiri itu dalam kondisi seimbang. Maka ini nanti yang sering disebut fisiologis. Jadi terkadang kita melihat kok ini ada unsur dingin dan unsur panas. Jadi tidak selalu bisa dibahasakan bahwa yin, basa, yang, dan asam tidak selalu begitu. Jadi nanti tergantung konteks yang dibahas ya. Karena kita membaca teori timur, teori barat, bagaimana teori itu tidak berbenturan. Kira-kira begitu gambarannya ya. Jadi di sini ada dingin bersifat lemah atau dingin defisiensi atau dingin kosong. Ini yang sering disebut dingin internal atau dingin di dalam ya. Berarti di sini kita bicara yin itu unsur dingin. Yang itu unsurnya panas. Atau bahasa sederhananya yin itu unsurnya dingin, ya, yang itu unsurnya panas. Basa itu unsurnya dingin, asam itu unsurnya panas. Ini nih, ini ya, ini yin atau basa, yang atau asam. Di sini kita bisa melihat ini unsur yin, ya. Ini unsur dinginnya terlalu banyak, ya. Ini nih, ini kan tahap normal nih, ini normalnya ya. Tapi ini lebih sedikit nih ke atas nih. Di sini unsur yin atau basanya terlalu banyak. Tetapi unsur yangnya atau unsur panasnya normal. Yang pertama, nanti kita jelaskan ya. Yang kedua, di sini ada dingin bersifat kuat. Ya, dingin bersifat kuat yang tadi sering dibahasakan dingin ekses atau dingin internal. Ini juga bahasanya sama. Bahasanya sama. Jadi dingin bersifat kuat itu, ya, terkadang dia bisa bergabung dingin internal tetapi kombinasi dengan dingin eksternal. Makanya kadang dia sering disebut dingin bersifat kuat, ya. Di sini kita bisa melihat ini yin-nya, yin atau basa, yang atau asamnya. Ini yin-nya berlebihan ya atau terlalu banyak. Tetapi unsur panasnya normal. Ini juga hampir sama, tapi ini ada dua nih. Ini satu ya, ini satu, dua. Yang ketiga, ada panas bersifat lemah. Panas bersifat lemah itu sering dibahasakan panas defisiensi atau panas kosong. Ini juga bahasanya sama. Berarti kalau kita melihat di sini ada yin atau basa ya. Sini ada yang atau asam. Di sini kita bicara yin itu unsur materi, yang itu unsur energi. Jadi kalau kita melihat dari gambar ini, unsur materinya terlalu kurang, tetapi energinya normal. Ya. Kemudian ada satu lagi di sini. Panas bersifat kuat atau panas ekses atau panas penuh. Berarti di sini ada yin atau basa, sini ada yang atau asam. Di sini kita melihat yin itu dibahasakan materi, yang itu dibahasakan energi. Jadi ini unsur materinya normal, tetapi unsur energinya terlalu tinggi. Ini tinggi nih energinya, ya.
Nah, kita bisa lihat nih teman-teman semua ya. Ini tadi normal ya, normal. Agak bingung ya. Biar kita jelaskan nih. Ini dingin bersifat lemah, ini dingin bersifat kuat, ini panas bersifat lemah, ini panas bersifat kuat. Ya. Jadi ketika kita lihat di sini kita bicara yin itu unsur dingin, yang itu unsur panas. Di sini yin itu unsur dinginnya terlalu banyak, tetapi unsur panasnya normal. Biasanya ini disebabkan karena terlalu banyak makan makanan yang bersifat lembab dan dingin. Ya, ini yang sering disebut ini lidahnya tipis. Lidahnya tipis. Ya. Jadi masalahnya dia itu terlalu banyak makan makanan bersifat lembab dan dingin.